Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan, dan kita memulai tahun ini dengan mengendalikan hati kita, menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita melibatkan Tuhan dalam segala hal, dan kita mau menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita mau mengatur hati kita ini tepat seperti apa yang Tuhan mau, mengendalikannya pada pusat kehendak Tuhan. Karena kebanyakan kita nggak bisa mengendalikan hati, sehingga timbul masalah dan persoalan. Berapa banyak dari kita nggak bisa menguasai emosi, nggak bisa mengendalikan mulut, nggak bisa mengendalikan hati. Akhirnya terjebak pada banyak persoalan dan banyak masalah. Karena masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita ini sebenarnya karena kita nggak bisa menguasai emosi kita, nggak bisa menaruh tepat di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa memutuskan dengan tepat seperti yang Tuhan mau. Semua persoalan yang terjadi, persinggungan kita dengan orang lain, kita cekcok, ribut, gegeran, berantem dengan orang lain karena kita ini nggak bisa menguasai mulut kita, nggak bisa menguasai sikap kita, bertindak, bersikap, berkata-kata seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Dan kita mau memulai tahun ini menguasai hati kita, mengendalikan hati kita, menaruhnya pada pusat kehendak Tuhan. Kita mau belajar bagaimana menguasai hati dan menaruhnya pada kebenaran firman Tuhan, sehingga semua tindakan kita dan respon kita waktu menghadapi masalah, respon kita waktu menghadapi orang yang menjengkelkan, sikap kita waktu kita menghadapi tekanan, bagaimana kita berkata-kata dengan tepat ketika ada orang yang berkata-kata yang menyakitkan dan melukai kita, sehingga semua tindakan kita ini tepat seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Kita akan lihat di Amsal pasal yang ke-15 mulai ayat yang pertama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Kita mau belajar dalam kondisi apapun di tahun ini. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang yang kata-katanya kasar, kata-katanya menyakitkan, merendahkan, melukai, meremehkan, nggak menganggap kita, pokoknya kata-kata orang lain yang menyakitin kita, kita harus tetap memberi jawaban dengan lemah lembut. Karena jawaban yang lemah lembut itu meredakan kegeraman. Jangan sampai kita terpancing untuk marah, jangan sampai kita terpancing untuk membalas, merendahkan balik, kata-katai dengan kata-kata yang nyakitin dan melukai. Tidak perlu. Justru kita mau jaga mulut kita di tahun ini, supaya mulut kita ini semakin hari semakin diurapi Tuhan, punya kuasa, punya otoritas. Mulut kita memiliki power yang bisa menjamah banyak orang. Saya berdoa Bapak Ibu, tahun-tahun ini, tahun ke depan ini, kita akan semakin dipercayakan hikmat, pengertian, dan kuasa serta otoritas. Pengaruh kita semakin besar. Semua yang kita kata-katakan memberkati banyak orang. Bahkan perkataan kita yang keluar dari mulut kita ini bisa mengubah orang lain. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan semakin hari semakin membawa hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Pengaruh kita semakin diperbesar. Ketika kita diperhadapkan orang-orang yang menyebalkan, kita diperhadapkan orang yang menjengkelkan, situasi yang buruk, situasi yang tidak enak sekalipun, dan kita diperhadapkan dengan orang yang marah-marah kepada kita, di tahun-tahun ini kita harus tetap memberi jawaban yang lemah lembut. Sebab jawaban yang lemah lembut itu meredakan kegeraman, nggak jadi ribut, nggak jadi berantem, nggak jadi gegeran. Kita mau belajar menguasai mulut kita ini dengan baik loh. Kita nggak bisa menguasai mulut kita kalau kita nggak menguasai hati kita. Karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Nah, hati ini kan harus ditaklukkan kepada Kristus sepenuhnya. Hatimu harus diisi dengan firman. Setiap hari harus dicekoi dengan firman, dikasih makan firman, sehingga pikiranmu, kemauanmu, kehendakmu takluk kepada firman. Kalau kita nggak melatih diri kita ini kepada Kristus, menaklukkannya kepada Kristus, mengendalikan hati dengan tepat, nanti respon dan reaksi yang keluar dari mulut kita banyak salah. Nanti kalau kebanyakan banyak salah, pasti engkau ketemu problem. Hidupmu gak jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Responmu salah, engkau gak terima janji Tuhan, malah engkau akan diproses Tuhan. Kita harus memiliki sikap yang matang, tambah hari tambah dewasa di dalam Kristus. Kita bertindak, bersikap dengan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu,
kuasai hatimu dan taruh sepenuhnya di dalam Kristus. Mulai taruh pikiranmu, pikiran yang benar, sedap didengar, patut dipuji, sebut kebajikan. Filipi 4 ayat 8 itu harus benar-benar nempel di dalam pikiranmu, sampai tertanam di dalam jiwamu, sehingga ketika engkau benar-benar menghadapi orang-orang yang menyebalkan, reaksimu tepat seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Berapa banyak dari kita ketika kita ini salah berespon ketika menghadapi sesuatu, dan ego kita yang menonjol, amarah kita yang mengendalikan, emosi kita yang lebih menonjol, akhirnya apa? Berantem, gegeran, ribut, saling sikut, saling caci, saling maki, marah, meledak, tidak terkontrol. Dengerin baik-baik Bapak Ibu, amarah tidak akan mengerjakan apa-apa di hadapan Tuhan. Amarah kalau yang tidak dikontrol, nggak ditaklukkan kepada Kristus, hanya menunjukkan betapa bodohnya kita, betapa kita tidak memiliki penguasaan diri dan pengendalian diri. Amarah membuktikan bahwa kita nggak bisa menaklukkan hati, pikiran, perasaan kita kepada Kristus. Boleh orang itu punya emosi dan amarah, tapi emosinya harus holy emotion, emosi yang kudus. Marah yang kudus, bukan marah yang emosional. Marah yang meledak-ledak gak jelas karena disinggung, karena disakitin, karena dilukai. Justru kita harus memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan. Dari perkataanmu, sebab dari perkataanmu itu keluar dari dalam hatimu. Sekarang dari dalam hatimu isinya apa? Firman, kebenaran, atau apa? Kalau yang di dalam hatimu isinya firman dan kebenaran, pasti yang keluar dari mulutmu adalah kebenaran. Sekarang yang jadi masalahnya, sekarang selama ini kita tuh lebih banyak ngomong tentang apa. Itu membuktikan hatimu tuh isinya apa. Bapak Ibu, engkau bisa rajin ke gereja, rajin ibadah, ikut ibadah pagi, siang, sore, malam di gereja, ibadah online, ikut persekutuan doa, ikut Zoom, ikut seminar dan lain sebagainya. Tetapi yang asli yang di dalam hatimu akan keluar lewat perkataanmu. Selama ini yang keluar dari mulutmu apa? Kalau yang dari keluar mulutmu adalah firman kebenaran, memang benar hatimu isinya kebenaran. Tapi kalau yang dari keluar mulutmu adalah marah, emosi, meledak-meledak, gak bisa kontrol, makian, merendahkan orang lain, ya bukti engkau harus bertobat dan mulai ambil keputusan hidup benar, memperbarui batinmu, memperbarui jiwamu, menaklukkannya kepada pusat kehendak Tuhan. Kalau tidak, hidupmu akan terus menerus jadi batu sandungan buat orang lain. Ayat yang kedua, perhatikan. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Kalau hidupmu penuh kebijaksanaan, penuh hikmat, pengertian, dan pengetahuan, yang keluar dari mulutmu dulu kata-kata yang membangun, kata-kata yang mengubahkan, kata-kata yang membangkitkan, bukan kata-kata busuk, bukan kata-kata negatif, bukan kata-kata kasar. Semua perkataan negatif, perkataan kotor, perkataan najis berasal dari iblis itu. Kalau dalam hatimu isinya kejahatan, yang keluar dari mulutmu ya jahat selama ini. Yang kita mau lihat ya, asli kita akan nyata terlihat ketika kita menghadapi tekanan, menghadapi persoalan, menghadapi himpitan, menghadapi hal yang menyebalkan. Reaksi pertama yang keluar dari mulutmu membuktikan dirimu itu seperti apa. Anak Tuhan atau anak setan atau anak dunia. Harusnya kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Yang manifestasi keluar dari mulut kita ya perkataan-perkataan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, perkataan kerajaan Allah. Nah, kita ini anak-anak kerajaan Allah, harusnya kita mencerminkan karakter kerajaan, anak-anak kerajaan, bukan anak-anak berandalan. Terbukti kok seseorang itu ada bobotnya apa tidak, lihat aja dari apa yang keluar dari mulutnya. Ajak ngomong saja, terus ajak ngomong, ada isinya apa tidak hidupnya seseorang itu akan keluar dari perkataan mulutnya. Ya tidak mungkin kalau orang itu ngikutin sistem kerajaan Allah, hidup bergaul dengan Tuhan, tapi yang keluar dari mulutnya adalah jahat, busuk, jelek, dan kemakian, umpatan, gerutu, omelan. Kalau mulutmu isinya seperti itu, berarti harus diperbaiki dan bertobat. Harusnya kita mencerminkan kata-kata kerajaan Allah, karena kita ini anak-anak kerajaan Allah. Kecuali kamu memang hidup di dalam dunia, karaktermu seperti orang dunia, yang keluar dari mulutmu ya seperti orang dunia persis, maka ya tindakanmu seperti orang dunia, sehingga kelakuanmu mencerminkan bukan anak-anak kerajaan Allah. Tapi kalau anak kerajaan Allah mencerminkan real karakter ilahi, karakternya kerajaan Allah.
Kalau ingin belajar, belajar sama orang yang dari mulutnya keluar hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Hikmat, pengertian, dan pengetahuan itu sumbernya berasal karena kita bergaul dengan Tuhan. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, yang keluar dari mulut kita adalah kebenaran, hikmat, pengetahuan, dan pengertian. Semakin kita bergaul dengan Tuhan, semakin kita bergaul dengan firman, Tuhan akan limpahi hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Tuhan akan singkapkan hal tersembunyi yang orang lain nggak dapatkan, tiba-tiba disingkapkan kepada kita. Ya, kita memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan. Salomo memiliki hikmat yang luar biasa. Karena dari hikmat itu banyak orang seluruh dunia ingin belajar sama dia. Kita pun hari ini harusnya kalau kita memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan, engkau akan dibutuhkan. Kalau engkau memiliki hikmat, pengertian, kalau engkau memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, perusahaan akan cari kamu, orang akan butuh kamu. Karena apa? Ada hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Tapi kalau di dalammu isinya nggak ada apa-apa, kosong, plonga-plongo, rajin ibadah nggak ngerti apa-apa, nggak memiliki hikmat, nggak memiliki pengetahuan, rajin ibadah mulutnya kasar, kelakuannya buruk, hubungan suami istri juga kata-katanya penuh dengan kepalsuan, dusta, kata-kata yang saling menyakiti dan melukai. Bagaimana bisa jadi berkat? Simpel sebenarnya. Kalau kita ini memiliki hikmat, memiliki pengetahuan, kita tuh dibutuhkan orang lain. Orang lain akan ingin belajar sama kita. Yang jadi masalahnya kita itu apa sih sebenarnya yang kita kejar? Harusnya dikejar itu Tuhan. Kalau kita kejar Tuhan, kalau kita cari Tuhan, engkau ketemu hikmat, engkau ketemu pengetahuan, engkau ketemu pewahyuan, semakin hari semakin diberkati, semakin hari semakin jadi orang yang pintar, penuh penguasaan diri, penuh pengendalian diri, sehingga hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Maka orang akan datang kepadamu, akan banyak belajar. Kalau hari ini kita ini udah nggak ngerti apa-apa, hidup jadi batu sandungan, kelakuannya buruk, mulutnya kerjaannya hanya gosipin orang lain, ngerendahin orang lain, melukai orang lain, nyakitin orang lain, ngomong sama suami kasar, ngomong sama istri merendahkan, ngomong sama bos kurang ajar, ngomong sama gembalamu kurang ajar, ngomong sama sesamamu, kata-katamu hampa dan kosong, tidak ada bobot dan kuasanya, bagaimana jadi berkat? Kita harus berubah. Kita harus memulai tahun ini dengan kita mau mengendalikan hati kita. Kita mau mengendalikan mulut kita. Yang keluar dari mulut kita harusnya pengetahuan, hikmat, pengertian, dan pewahyuan. Dan itu harus dimulai dengan kita menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Menaklukkannya pada kebenaran firman Tuhan. Kita berjalan tepat seperti yang Tuhan mau dan Tuhan ingini. Miliki keintiman di tahun-tahun ini. Keintiman, banyak berdoa, banyak nyembah Tuhan, banyak bergaul intim dengan Tuhan, bergaul dengan firman, bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Itu akan membuat hidupmu berbeda. Itu akan membuat hidupmu di atas rata-rata dan memiliki karakter kerajaan Allah. Kalau hidupmu di atas rata-rata, pasti banyak orang akan datang mencarimu. Kalau orang datang mencarimu seperti Salomo dicari, orang seluruh dunia nyarinya, pasti dikirim berkat, memberkati. Kalau harimu masih jadi batu sandungan, mulutmu masih jelek, kata-katamu masih busuk, hidupmu masih kacau dan babak belur terus, jatuh dalam dosa, ambil keputusan mulai hari ini, hidup takut akan Tuhan. Sebab permulaan hikmat adalah hidup takut akan Tuhan. Hikmat itu membuat kita memiliki pengertian dan pengetahuan yang di atas rata-rata. Kalau engkau punya jadi karyawan memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan, kamu dibutuhkan banyak perusahaan kok. Percaya, kalau engkau dibutuhkan banyak orang, banyak perusahaan, berkat pasti ngalir sama hidupmu. Tahun ini harusnya mulut kita penuh pengetahuan. Lidah kita berkata-kata yang seperti kerajaan Allah. Karena kita anak kerajaan Allah, kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari lidah kita adalah kata-kata surgawi yang memberkati banyak orang. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Pingin lihat orang itu penuh hikmat, pengertian, orang itu pintar atau orang itu bodoh, lihat aja keluar dari mulutnya apa. Kalau yang keluar dari mulutnya adalah
mencurahkan, curhat isinya kebodohan, ya benar-benar memang bodoh. Banyak orang yang bodoh, harusnya ikut Tuhan itu tambah pinter loh. Tapi banyak orang Kristen kurang pinter dan harus mulai pinter hari ini. Bagaimana kita bisa pinter? Kita memiliki hikmat yang datangnya dari Tuhan sendiri. Makanya belajar firman, renungin firman. Engkau males belajar firman, dengerin khotbah, dengerin pengajaran. Banyak pendeta ngajar bagus-bagus, banyak pengkhotbah ngajar bagus, hamba Tuhan bagus-bagus di YouTube tuh banyak banget. Cari, subscribe kalau perlu. Dengerin, ulangi berkali-kali. Biar hidup kita itu bertumbuh, belajar gitu loh. Saya itu belajar loh sampai hari ini. Belajar sama hamba Tuhan yang hebat. Saya banyak baca buku sampai hari ini. Saya isi pengetahuan di otak saya ini. Saya isi hikmat. Saya bergaul dengan Tuhan. Saya minta hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Supaya mulutku ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita nggak memiliki hikmat, ya orang mau belajar apa sih sama kita? Orang itu mau datang sama kita, belajar sama kita karena kita memiliki hikmat di atas rata-rata. Kita memiliki pengetahuan. Bapak Ibu mau dengarkan apa yang saya sampaikan, karena apa yang saya sampaikan ada pewahyuan dan ada urapan di dalamnya. Harusnya hidupmu, hidup Bapak Ibu, mulut Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu perbuat, harusnya diurapin Tuhan. Memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Semakin hari kita kenal Tuhan, semakin kita diurapi Tuhan. Dilimpahi hikmat, kita bisa mengendalikan diri kita, menaklukkannya pada pusat kehendak Tuhan. Kita akan lihat ayat yang keempat. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Ternyata kalau orang itu mempunyai lidah lembut, ngomongnya itu sopan, punya tata krama, punya etika dulu. Kalau ngomong sama orang tua, ya kita mesti hormat. Kita punya etika, punya tata krama. Jangan sering kali ngomong kasar nih. Saya perhatikan ada banyak orang yang luka batin di masa lalu, yang terluka di masa lalu sampai kepahitan, sampai luka batin itu loh. Mulutmu tuh pahit, pedes, nyakitin orang lain. Dengerin baik-baik, ibu-ibu atau bapak-bapak atau siapapun juga yang mendengarkan firman yang saya sampaikan hari ini. Kalau mulutmu tuh banyak ngomong jelek, banyak ngomong pedes, banyak ngomong ngerendahin orang lain, nyakitin orang lain, ngomongnya cenderung jelek terus, ngeluh terus. Coba kamu cek hatimu, jangan-jangan kamu tuh pernah kepahitan dan belum disembuhkan itu, punya luka batin yang belum disembuhkan itu. Makanya ngomong itu pedes dan nyakitin terus. Orang itu harusnya semakin diubahkan Tuhan, mulutnya penuh hikmat, pengertian, pengetahuan kok. Ngomongnya kasar terus, kamu berubah loh. Bapak Ibu, kalau engkau rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan, kalau mulutmu suka ngomong kasar, berubah. Ngomong kata-katamu kasar, nadamu tinggi terus, dan menyakiti dan melukai orang lain, berubah dan bertobat. Jaga mulutmu, kendalikan hatimu, taruh sepenuhnya di hadapan Tuhan tuh. Perhatikan ya ayat 4 nih. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Sekarang lidahmu tuh banyak ngomong apa? Ngomong kasar, ngomong nyakitin, ngomong rendahin. Kalau seperti itu yang masih kamu lakukan dan kerjakan, bertobat dan berubah. Mulai sekarang belajar, minta hikmat, minta pengertian, minta Roh Kudus ajarin. Kita memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan. Saya tuh ketemu ada beberapa orang tuh ngomongnya kuatus banget kalau sama suaminya. Bertobat dan berubah itu. Kalau engkau ngerti firman, engkau rajin ibadah, tapi mulutmu jahat sama pasangan hidupmu, berubah, bertobat. Itu mulut bukan dari Tuhan itu. Kalau ngomongnya kasar, nyakitin dan melukai, berubah. Jangan-jangan kau masih suka sakit hati dan kepahitan. Saya percaya kalau ada orang-orang yang masih ngomongnya ketusnya bukan main, dan pedesnya bukan main. Itu orang pasti luka batin dan belum disembuhkan. Dan kau harus mengalami kesembuhan luka batin. Supaya mulutmu menjadi lidah yang lemah lembut dan mencerminkan pohon kehidupan. Kalau mulutmu pedesnya bukan main, kamu bisa ngomong seenak perutmu sendiri, 5 menit kemudian kamu lupa dengan apa yang kamu katakan. Tapi orang yang mendengar kata-katamu itu akan terluka seumur hidupnya. Bagaimana hidup menjadi berkat, malah jadi batu sandungan. Kendalikan lidah dengan baik, kendalikan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Saya temukan banyak orang yang rajin ibadah, bahkan hamba Tuhan sekalipun yang suka khotbah. Bahkan banyak hamba Tuhan yang rajin memberi, tapi mulutnya banyak nggak bertobat. Ngomongnya masih pedes, ngomongnya masih nyakitin, ngomong sama pasangannya kasar, ngomong sama orang lain tidak hormat, ngomong sama orang yang lebih tua, lebih senior, nggak ada respect, nggak ada tata kramanya, nggak ada etikanya. Itu perlu berubah dan bertobat. Hari ini kita harus memiliki lidah lembut, lidah yang memberkati, lidah yang memperkatakan kebenaran, lidah yang membangkitkan orang, bukan lidah yang melukai.
tetapi lidah curang melukai hati. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Kalau lidahnya curang memang jahat. Orang curang itu kan hatinya jahat. Kenapa kok hatinya jahat? Ya, belum berubah, belum bertobat, belum ngerti kebenaran. Ya, mulai sekarang kalau hatimu jahat, hati penuh kecurangan, penuh kepahitan, penuh luka yang di masa lalu belum disembuhkan, ya hari ini harus bertobat supaya kata-katamu gak melukai dan menyakiti. Bapak Ibu, engkau pasangan hidup, hati-hati ngomong dengan pasanganmu. Jangan ngomong sembarangan. Kalau hatimu tuh buruk, hatimu jelek, hatimu belum berubah, nanti kata-katamu menyakitin, kata-katamu melukai. Kalau yang dilukai pasanganmu, kamu mesti berubah dan bertobat. Orang kamu dulu menikah karena ada dasar cinta, masa kamu mau lukai dengan perasaan perkataan? Kadang kata-kata kita ini bisa melukai, lebih menyakitkan, lukanya lebih tajam, melukainya lebih daripada pedang, lebih daripada pisau. Kata-kata kita ini harus kendalikan dengan baik ini. Kita harus jaga ini, jangan sampai kita ini berkata-kata sembrono, berkata-kata sembarangan, merendahkan, melukai, menyakiti, menyombongkan diri, penuh keangkuhan, membela diri, membenarkan diri, itu mesti berubah itu. Kalau enggak, nanti karaktermu enggak berubah. Kalau engkau enggak ambil keputusan hari ini, engkau susah berubah loh. Kalau engkau enggak berubah, nanti urusanmu sama Tuhan setelah kematian. Kita mau belajar berubah kok. Kita ikut Tuhan itu belajar proses berubah. Ya dari segala macam. Berubah bukan hanya dulunya enggak rajin ibadah terus rajin ibadah. Kita itu berubah karakter kita itu loh. Yang buruk-buruk, yang jelek-jelek kita harus tinggalkan, kita buang. Kita mengenakan karakter yang baru, karakter kerajaan Allah. Itu manifestasi ini dari perbuatan, tindakan, dan kata-katamu, omonganmu, mulutmu, lidahmu. Tidak melukai dan menyakitin orang lain, justru memberkati. Kita ini dipanggil untuk diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tujuannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi kepanjangan mulutnya Tuhan, kepanjangan tangannya Tuhan, kepanjangan pekerjaannya Tuhan di muka bumi ini. Kalau mulut kita jahat dan ketus dan nyakitin terus-terusan, kamu jadi kepanjangan iblis. Mulutmu kepanjangan setan yang kerjaannya melukai, menyakiti, membuat orang kepahitan terus. Dan harus bertobat dan berubah hari ini. Kalau enggak, nanti kamu akan berurusan dengan Tuhan. Di kitab Matius dikatakan bahwa setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita suatu hari kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kok. Harusnya kita mempertanggungjawabkan, pertanggungjawaban yang baik, tanggung jawab yang sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan disenangkan dari semua ucapan kita. Dan kita akan menerima upah yang datang dari kerajaan Allah sendiri. Perhatikan sekarang ayat yang ke-7. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan. Ternyata orang bijak itu ngomongnya hikmat, pengertian, pengetahuan. Bapak Ibu, kenapa saya setiap hari upload khotbah? Selama Tuhan percayakan umur hidup saya, setiap hari saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Mau ditonton atau tidak, saya mau sampaikan kebenaran. Saya mau nabur pengetahuan, biar banyak orang diubahkan. Dan saya terima banyak kesaksian dari macam-macam pulau, bahkan dari luar negeri. Banyak orang diubahkan ketika mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya mau belajar menabur pengetahuan, hikmat, dan pengertian yang datangnya dari kerajaan Allah sendiri. Saya ingin orang mendengarkan apa yang saya khotbahkan, apa yang saya ajarkan, orang itu diubah Tuhan. Bukan hanya memiliki pengetahuan, tapi hidupmu harus berubah. Semakin hari semakin serupa, segambar dengan Tuhan. Ternyata bibir orang bijak menaburkan pengetahuan. Selama ini bibirmu banyak menabur apa? Coba koreksi sampai kedalaman batinmu. Coba kalau perlu direkam itu loh. Apa yang kita katakan sepanjang hari kita rekam itu. Coba nanti sebelum tidur didengerin lagi. Oh, ternyata sepanjang hari aku banyak ngomong yang jelek. Oh, ternyata aku banyak ngomong yang buruk. Ini perlu berubah dan bertobat. Oh, ternyata mulutku banyak menggerutu. Oh, ternyata mulutku banyak ngomongin gosip, ngomongin kelemahan orang lain. Oh, ternyata mulutku nih banyak ngomong kebenaran. Coba diulang lagi, di rewind, supaya kita tuh belajar mulut kita menaburkan pengetahuan, bukan menaburkan hal yang buruk dan menaburkan hal yang jelek. Setiap hari belajar mulai hari ini, tabur semua perkataan yang baik lewat anak-anakmu. Kamu ngomongin, doakan mereka, mantumu, cucumu, besanmu,
atau orang tuamu atau siapapun, mulai tabur mulut kita ini dengan perkataan firman. Tabur perkataan yang baik, tabur hikmat, pengertian, pengetahuan, tabur kedamaian untuk bangsa dan negara ini. Tabur kebangunan rohani perkataanmu, pingin revival yang besar terjadi, pertobatan di mana-mana di bangsa ini. Tabur pemulihan untuk Indonesia, tabur pemulihan untuk keuanganmu, keluargamu, tabur pengetahuan. Suatu hari engkau tuai, bibir orang bijak menabur pengetahuan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Kalau kita memiliki bibir yang bijak, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati loh. Hatimu meski berubah dan mengenakan manusia baru. Kamu mengenakan manusia baru, manusia lama harus ditanggalkan dan mulai hidup takut akan Tuhan, hidup respek dan hormat akan Tuhan, menaruh hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Baru nanti di hatimu berubah, kelakuanmu berubah, sikapmu berubah, yang manifestasi yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hatimu, akan memberkati banyak orang. Amin. Hari ini kita mau benar-benar ekstrim ikut Tuhan, komitmen ikut Tuhan, benar-benar berjalan tepat seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Kita nggak mau main-main lagi. Kita mau habiskan sepanjang tahun ini menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi orang yang berjalan melibatkan Tuhan dalam segala hal, dan Tuhan akan sertain kita, Tuhan akan pakai kita, dan Tuhan akan promosi kita di tahun-tahun ini. Amin. Kita akan lihat di ayat yang ke-12. Si pencemooh tidak suka ditegur orang dan tidak mau pergi kepada orang bijak. Kalau orang itu pencemooh, mulutnya jahat. Pencemooh itu kan ngomong dari mulutnya, ngomong yang jelek kan. Jelekin orang lain, ngerendahin orang lain, maki orang lain. Pokoknya gak menganggap orang lain, yang menganggap dirinya benar. Dia paling hebat, paling suci, paling berkenan sendiri orang lain. Salah semua. Ini kata-kata pencemooh yang merendahkan, nggak menghormati, nggak respect dengan orang lain. Ini kalau ditegur biasanya marah nih mulut-mulut orang kayak begini nih. Orang itu kalau gampang ngomong jelek orang lain, ngerendahin orang lain, merasa benar sendiri, merasa pintar sendiri, merasa hebat sendiri. Biasanya kalau ditegur marah orang kayak begini. Dan orang kayak begini ini susah dipulihkan Tuhan. Sampai dia dihajar, kebentur problem, kebentur masalah, dan dia bertobat, baru berubah. Tapi kebanyakan orang kayak begini itu bebal, dablek. Ini seperti anjing kembali ke muntahannya, susah berubah. Bertobat sedikit nanti ya balik lagi, karena gak punya komitmen. Nah, orang-orang kayak begini harus benar-benar takut akan Tuhan. Kalau mulutmu seperti itu, hidup takut akan Tuhan. Ambil keputusan untuk berubah dan bertobat. Mulai hari ini Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Tapi kalau kamu ngotot, kamu tidak suka ditegur orang, tidak mau belajar sama orang-orang yang lebih bijaksana, ya sampai tua, sampai mati pun ya kamu gak akan berubah. Justru kita tuh harus memiliki hati yang lembut, yang mau belajar, yang mau ditegur, yang mau dinasihatin. Baik Bu, bedanya Saul dan Daud itu adalah ketika sebenarnya Daud itu bikin dosa lebih banyak daripada Saul. Tapi Daud ketika ditegur, dia bertobat, cari Tuhan, sadar diri, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tetapi Saul membela diri, membenarkan diri. Saul nggak taat aja. Pada Daud membunuh suami orang, merebut istri orang, dan melakukan banyak kejahatan. Tetapi Tuhan ampuni, karena dia mau bertobat dan berubah. Kita harus memiliki sikap hati seperti Daud, yang mau cepat-cepat ketika ditegur, berubah, memiliki hati yang lembut. Hati yang lembut, sikap hati yang lembut itu bukan lemah gemulai, bukan. Hati yang lembut itu kalau ditegur itu terima, dinasihatin diterima, bukan bantah, bukan benarkan diri, merasa hebat sendiri, merasa pintar sendiri, merasa kudus dan merasa masuk surga sendiri, yang lain salah. Hati yang lembut itu artinya kita tuh memiliki sikap hati yang terus mau berubah, mau terima didikan, mau terima nasihat, mau terima teguran. Bukan membenarkan diri terus, cari pembenaran diri terus, cari alasan. Dan gak terima biasanya kalau orang suka cari alasan. Kita mau jadi orang yang bijak, yang terus belajar, dan mau diubahkan terus menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-14. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan. Hati orang yang takut akan Tuhan itu mencari pengetahuan, pingin belajar terus. Bapak Ibu dengerin apa yang saya sampaikan. Berarti engkau pingin rindu, pingin hikmat, pingin pengetahuan, pingin diubahkan. Bagus itu.
Tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Mulutnya orang bebal itu sibuk dengan hal yang bodoh itu loh. Dengan kebodohannya, dengan emosinya, dengan egonya, dengan hawa nafsunya. Nah, kita mau jadi orang yang berpengetahuan, maunya hikmat, maunya pewahyuan, maunya kenal Tuhan, maunya kebenaran, terus mau diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kita lihat di ayat 18, si pemarah membangkitkan pertengkaran. Ini orang gampang marah, orang yang gampang emosian, yang gak bisa mengendalikan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, itu gampang marah. Kalau Bapak Ibu gampang marah, pasti kamu suka ribut dengan orang. Kalau kamu suka ribut dengan orang, bukti kamu gak bisa mengendalikan diri. Kamu mungkin secara umur bisa kelihatan sudah akil balik, tapi kamu seperti anak-anak yang kerjaannya bertengkar, gegeran. Kerjaannya marah, emosi, di jalan ribut dengan pengendara lain, di rumah ribut dengan pasangan hidupmu, di kantor ribut dengan sesama pegawai dan sesama bosmu. Gak ada pengendalian, di mana-mana ditempatkan ribut. Bahkan kamu tinggal di kutub ribut sama beruang nanti lama-lama. Nah, kalau orang yang suka marah, pasti suka bertengkar. Kalau orang suka bertengkar adalah orang bodoh yang gak bisa mengendalikan diri. Mulai hari ini harus belajar mengendalikan diri. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang sabar memadamkan perbantahan. Kalau orang kita memiliki pengendalian diri, memiliki penguasaan diri, sebelum kita ngomong, kita mikir dulu, kita timbang dulu, ini perkataan saya ini melukai orang enggak? Ini menyenangkan Tuhan enggak? Ini mempermuliakan nama Tuhan enggak? Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hati-hati, enggak gampang meledak-ledak. Karena apa? Orang ini bisa mengendalikan hatinya di hadapan Tuhan dengan tepat. Dia enggak mau jadi orang yang dipimpin oleh emosi dan amarahnya. Dan orang-orang kayak begini ini, kalau ngadepin permasalahan, dia bisa jadi sabar dan bisa memadamkan perbantahan karena penuh hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Saya berdoa Bapak Ibu memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan mulai hari ini. Dan semakin hari semakin hidup mencerminkan kemuliaan nama Tuhan. Ayat yang ke-23 perhatikan. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya. Jawaban seperti apa? Ya jawaban yang memberkati, jawaban yang menjadi berkat, bukan jawaban yang menyakitkan dan melukai. Dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Kalau kita itu bisa ngomong dengan tepat, penuh hikmat, penuh kebijaksanaan, orang yang dengar, yang diajak ngomong, itu orang itu akan diberkati. Orang itu akan bersuka cita. Sekarang coba lihat, selama ini kamu ngomong orang lain tuh nek nggak? Orang lain tuh males nggak ngomong sama kamu? Kalau ngomong-ngomong isinya ngeluh, ngomel, gerutu terus saja, isinya tangisan dan penderitaan terus saja, ya orang malas dengerin lama-lama. Kalau isi mulutmu adalah hikmat, pengertian dan pengetahuan dan pengendalian diri, hidupmu pasti memberkati banyak orang dan orang senang dekat dengan kamu. Tapi kalau mulutmu itu isinya gerutu, ngeluh, ngomel, ribut, gegeran, berantem, kata-kata jorok, kata-kata kasar, kata-kata yang menyakitin, ya sopo sing seneng? Sopo sing seneng? Ya setan yang seneng. Kalau orang di sekitarmu gak seneng dengan hidupmu, orang di sekitarmu gak seneng ngobrol dengan kamu, artinya kamu belum banyak hikmat, belum banyak pengertian. Apalagi kata-katamu menyakitkan, perlu berubah dan bertobat. Harusnya, karena Tuhan mau pakai mulut kita menjadi berkat, menjadi kepanjangan mulutnya Tuhan. Pasti mulut kita ngomong kebenaran, memberkati banyak orang. Amin. Kita lanjut, kita akan lihat di ayat yang ke-28. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya. Orang yang benar, orang yang hidup takut akan Tuhan, orang yang berjalan tepat seperti yang Tuhan mau, dia ngomong, kalau mau ngomong ditimbang dulu. Gak mau asal sembarangan. Ini semua kata-kata saya ini kira-kira apa hasilnya, apa untungnya. Nanti melukai Tuhan, melukai orang lain apa tidak. Ini orang yang penuh hikmat nih. Tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Mulutnya orang fasik itu kerjanya ngomong yang jelek. Jelekin bosnya, jelekin pendetanya, jelekin suaminya, jelekin istrinya, jelekin anaknya, jelekin besannya, jelekin mantunya. Jelekin semuanya, dijelekin. Dan mulut orang ini, mulutnya orang fasik. Kerjaannya jadi pencemooh, mulutnya jadi batu sandungan, kata-katanya menyakiti dan melukai orang. Jangan bergaul sama orang kayak begini nih. Doain, diingatkan dulu. Kalau nggak mau diingatin, mau diajak ngomong, tinggalin. Nanti kamu terluka.
Jangan bergaul dengan orang yang mulutnya jahat. Kamu nanti sering terluka, kamu akan terluka. Apalagi kalau kamu belum bisa mengendalikan hatimu, mengendalikan sikapmu, kamu akan gampang terluka dengan orang model kayak begini. Kata-katanya terlalu tajam dan melukai. Dan ngomongnya jelek terus nih. Tetapi orang yang penuh hikmat, pengertian, mau ngomong tuh ditimbang, dipikir, bener nggak ini? Tuhan, ini mempermuliakan namamu atau tidak? Itu baru hidupmu akan jadi berkat. Kita akan lihat ayat yang ke-30. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Kalau hidupmu penuh sukacita, enjoy, yang keluar dari mulutmu tuh kata-kata yang memberkati, itu nyenengin orang, itu menyegarkan orang-orang. Kalau orang yang stres, orang yang bingung karena kita memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan, itu orang itu bisa tiba-tiba dibangkitkan dan dipulihkan. Ketika orang gak punya pengharapan, kalau kita ini ngomongnya baik, hati kita itu damai, penuh sukacita, kita itu menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dampaknya kalau kita ini benar-benar hidup dalam kebenaran, ya matamu pasti bersinar-sinar. Kalau matamu redup, rasanya kayak ditimpa pasir 1 kintal, bawa beban terus, mukanya bermuram durja, cemberut terus. Lah sopo yang mau deket kamu? Ya ndak ada. Tapi kalau matamu bersinar-sinar, orang seneng ngelihat deket kamu. Ini orang, harusnya kita ini setiap hari kan hidup dalam Tuhan, ya menikmatin kebahagiaan, nikmatin sukacita. Sekalipun kita diproses Tuhan, kita tetap enjoy, kita tetap sukacita, kita bisa menikmatin semua hal yang baik yang datangnya dari Tuhan. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kabar baik menyegarkan tulang. Apalagi kalau ngomong kita itu penuh hikmat, pengertian, pengetahuan yang keluar dari mulut kita, isinya kabar baik. Hamba Tuhan, dengerin baik-baik, harus ngomong kabar baik. Sekalipun tuh ngomong pikul salib sangkal diri, itu kabar baik. Itu bagian dari yang Tuhan izinkan untuk kita dipromosi. Tapi kalau hamba Tuhan isinya bencana, kelaparan, kacau, keributan, krisis terus-terusan, akan terjadi hal buruk, saya perlu pertanyakan itu. Harusnya kita memberitakan kabar baik kok. Hamba Tuhan itu memberitakan kabar baik. Injil isinya kabar baik untuk setiap orang dengar dengan damai sejahtera dan tambah hari tambah cinta Tuhan. Tapi kalau orang dengerin berita yang mencemaskan, ya buat apa? Sama seperti nonton TV itu isinya mencemaskan semua. Itu kata-kata orang dunia itu. Mencemaskan, menakutkan, bikin bingung, bikin stres, bikin gak sejahtera. Itu kata-kata orang dunia. Tapi kita anak Tuhan, kita memberitakan kabar baik. Masa depan kita penuh pengharapan. Tahun ini kita akan dipromosi Tuhan. Tahun ini kita akan diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan. Tahun ini kita akan menjadi berkat dan menjadi dampak bagi banyak orang. Dan banyak orang diubahkan melalui hidup kita dan pelayanan kita. Dan manifestasinya kita akan menikmati bagaimana Tuhan menyertai hidup kita dan menjadi dampak besar dalam kehidupan kita. Tuhan akan manifestasi melalui kuasanya yang begitu powerful, melalui hidup kita. Dan kita akan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita akan memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Kita akan lihat di ayat yang terakhir, ayat yang ke-33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Ternyata harus hidup takut akan Tuhan. Itu akan mendatangkan hikmat. Permulaan hikmat adalah hidup takut akan Tuhan. Mau orang lihat, mau orang gak lihat, kamu harus punya integritas. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mau orang puji, gak orang puji, kamu tetap berdoa. Mau orang perhatikan, gak perhatikan, tetap hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Mau pasanganmu lihat atau gak lihat, kamu tetap komitmen hidup kudus dan hidup takut akan Tuhan. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Semakin hari semakin respek dan hormat sama Tuhan. Berjalan seperti yang Tuhan mau. Hidup takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Dan kita pastinya memiliki kerendahan hati. Orang yang sombong itu orang yang merasa dirinya pintar. Orang yang sombong karena orang merasa dirinya punya segala yang kekayaan. Dia bisa berbuat apa saja dengan kekayaannya. Orang yang merasa sombong adalah orang yang memiliki kepandaian, hikmat, gelar, titel, dan lain sebagainya. Dan orang lain gak memiliki, makanya dia bisa membanggakan diri, dia menyombongkan diri. Dia merasa lebih benar dari orang lain, merasa lebih pintar dari orang lain, merasa lebih kudus, merasa lebih kaya, merasa lebih terhormat, merasa lebih punya pengaruh
dibanding orang lain. Dan orang itu sebenarnya orang yang tinggi hati. Dan kita akan lihat, takut akan Tuhan adalah didikan mendatangkan hikmat. Dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Bapak Ibu ingin dipromosi tahun ini, miliki kerendahan hati dan hidup takut akan Tuhan. Tahun 2023 adalah tahun promosi dan peninggian. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Tiba-tiba engkau dibukakan jalan, dibikin breakthrough dan terobosan, dikoneksi dengan orang-orang tertentu, dan orang-orang itu membuka jalan atas hidupmu. Engkau akan dipromosi, pengaruhmu semakin gede, dan berkat akan mengejar-ngejar hidupmu. Kemuliaan dan kehormatan akan mendahului untuk orang-orang yang rendah hati. Kita akan menikmati tahun ini sebagai tahun promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan sendiri. Dan hidup kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami materaikan firman dengan darah anak domba. Firman ini terpahat dalam loh batin kami. Firman ini jadi kehidupan buat kami. Berkati setiap orang yang mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Dan berkati apa saja yang dikerjakan tangannya, Tuhan bikin berhasil. Yang sedang bergumul, Engkau sendiri ajarin bagaimana bergantung sepenuhnya kepadamu. Yang sedang mengalami sakit, hamba berdoa untuk oleh bilur oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Yang punya kelemahan tubuh, jadilah engkau kuat dan teguh, kuat, kokoh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Hamba berdoa, banyak orang akan mengalami pemulihan tahun ini dan dipromosi, mengalami breakthrough dan terobosan. Dan nama-Mu saja yang layak ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.